Doa selesai. Ibu diperiksa kehadirannya dulu ya. Ninut Sari Hadir Bu. Ria Yuliani Hadir. Siti Fauzia Hadir Bu. Yudianti Arini hadir Bu. Alhamdulillah lengkap ya. Ya baik, sebelum kita memulai pembahasan yang baru, Ibu akan mereview pembahasan yang kemarin ya. Nah kemarin kita tuh bahas apa sih? Ada yang masih ingat? Teks eksplanasi Bu. Ya betul sekali. Ada yang masih ingat nggak teks eksplanasi itu apa? Saya Bu. Ya silakan. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham dan mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Ya betul sekali. Terima kasih ya. Nah untuk kali ini kita akan masih membahas seputar teks, tetapi berbeda dengan teks eksplanasi lagi ya. Kita akan membahas, tapi sebelumnya Ibu mau kalian mendengarkan satu audio terlebih dahulu. Kalian dengarkan dengan sesama ya. Terdengar? Terdengar dulu.
tadi audionya itu tentang apa? Pidato, Bu. Ada yang lain? Ceramah, Bu. Ya, betul. Tadi yang kita dengarkan itu adalah ceramah. Nah, menurut kalian ceramah itu apa sih? Bu, Ya, silakan. berbicara di depan banyak orang, Bu. Bu, Ya. memberikan informasi di depan halayak. Ya, baik. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, jawaban keduanya itu benar. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya itu bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Tadi sempat ada yang mengatakan pidato ya. Nah, perbedaannya dengan pidato yaitu pidato itu pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yaitu berisi ajakan ataupun dorongan kepada halayak untuk berbuat sesuatu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan lebih fokus kepada teks ceramah. Jadi bukan audionya, mungkin tadi kita udah mendengarkan audionya, tapi kita akan berfokus hanya pada ceramah teksnya saja, teks ceramahnya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang struktur, jenis-jenis informasi yang ada dalam teks ceramah. Hai. Kalian bisa melihat contoh teks ceramahnya ya di buku paket, bisa kalian baca. Gua akan langsung menjelaskan saja ya sekalian. Untuk struktur teks ceramah yang pertama itu ada pembukaan atau pendahuluan, yaitu berupa pengenalan isu, masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Nah, bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Nah, dari teks contoh teks ceramah yang kalian baca, coba mana yang termasuk pembukaan? Saya, Bu, Iya, silakan. memilih kata-kata yang masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesadarannya dibandingkan dengan zaman saya dulu ketika masih kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan di banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya. Banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat umum. Kata-kata mereka termasuk kasar atau anarkis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Ya, baik. Terima kasih, Ningrum. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Ningrum itu salah satu atau bagian ya, contoh dari pembukaan atau pendahuluan. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada isi, yakni berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis ya. Pada bagian ini itu dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen pembicara. Jadi bukan hanya sekedar argumen, tapi juga dibarengi dengan fakta. Ada yang bisa menemukan mana yang termasuk isi dari contoh teks ceramah yang kalian baca? Saya, Bu. Iya, silakan ya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat inti. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Nah, kesantunan itu berkaitan pula dengan ada pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Ya, terima kasih ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Nia itu merupakan salah satu argumen pembicara tentang penurunan kesantunan berbahasa masyarakat. Nah, kita lanjutkan ke struktur yang ketiga, yaitu penutup. Penutup ini berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Coba ada yang bisa menemukan mana yang termasuk penutup? Saya, Bu. Ya, silakan. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu
kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Ya, terima kasih Fauzia. Nah, itu merupakan dari satu kesimpulan ya, sebagai hasil dari penalaran dan penjelasan sebelumnya. Hal ini itu ditandai dengan kata-kata berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Seperti itulah struktur dari teks ceramah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis informasi yang terdapat dalam teks ceramah. Nah, silakan kalian perhatikan kembali di buku paketnya. Di situ ada beberapa jenis-jenis informasi yang kita kategorikan ke beberapa ya, menjadi beberapa kategori. Baik, kita langsung saja ke jenis-jenis informasi yang terdapat dalam teks ceramah ya. Yang pertama ada informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk ke dalam informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca atau informasi edukatif ya disebutnya, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau khayalan. Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum. Lalu ada informasi edukatif, misalnya tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Selanjutnya informasi yang menyenangkan, misalnya cerita pendek, karikatur, dan komik. Nah, yang kedua ada informasi berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Nah, dalam bentuk tulisan itu biasanya dikenal dengan berita, artikel, atau karangan khas atau fitur ya namanya, resensi, kolom, dan juga karya fiksi. Yang ketiga itu informasi berdasarkan lokasi peristiwanya, yaitu informasi yang berdasarkan tempat kejadian peristiwa itu berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan juga mancanegara. Yang keempat ada informasi berdasarkan bidang kehidupannya, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya itu dibedakan menjadi pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima itu berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 bagian ya. Yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua itu informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga ada informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Ya, baik, mungkin itu ya pembahasan mengenai struktur dan juga jenis informasi dalam teks ceramah. Bagaimana? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu, sudah paham. Baik, jika tidak ada yang bertanya, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini ya. Pertemuan kita dan untuk pertemuan minggu depan, Ibu punya tugas untuk kalian, yaitu membuat teks ceramah. Ibu izin bertanya. Ya, Untuk temanya bagaimana? untuk temanya bebas, terserah kalian mau mengambil tema tentang apapun, misalkan tentang lingkungan boleh, terus tentang Idul Adha itu karena sebentar lagi kita juga akan Idul Adha kan, jadi silakan saja, mungkin ceramah yang berkaitan tentang Idul Adha silakan. Baik, Bu, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Ya, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.